Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon pada hari ini bertemakan kenyamanan yang harus diwaspadai. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang walaupun ilustrasi ini sudah berkali-kali juga mungkin saya sampaikan, tetapi saya akan menyampaikan kembali. Ada seorang wartawan yang bertanya kepada seorang pelaut yang telah berpetualang dan sangat berpengalaman dalam menggarungi lautan yang luas untuk mengelilingi dunia. Jadi pelaut ini tidak diragukan lagi kehebatannya, petualangannya, sebab sudah puluhan tahun kira-kira dia menjadi pelaut. Wartawan ini bertanya kepada pelaut ini, apa yang Anda takutkan selama dalam pelayaran atau pengalaman Anda menjadi seorang pelaut yang handal? Kemudian pelaut ini berkata, yang ini mengagetkan wartawan tersebut yang bertanya. Pelaut ini berkata, bukan badai yang besar yang aku takuti, bukan juga angin yang kencang dengan gelombang yang tinggi aku takuti, dan bukan juga gunung es yang ada di bawah laut yang aku takuti. Karena kami itu sudah punya persiapan dalam situasi-situasi seperti itu. Tetapi yang kami takutkan adalah ketika cuaca cerah, ketika laut itu begitu tenang, dan kemudian ada angin sepoi-sepoi. Sebab kecenderungan orang-orang yang ada di kapal menjadi sangat tidak waspada. Mereka akan berjalan-jalan dengan santai, dan kemudian mereka akan naik ke atas dek yang paling atas dari kapal, dan mereka akan bercanda, mereka akan bersenang-senang di sana tanpa ada kewaspadaan. Anda tahu bahwa goncangan yang kecil saja di kapal itu akan bisa melemparkan mereka keluar masuk ke laut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak tertulis kalimat-kalimat peringatan, baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus maupun oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus dan lain-lainnya. Di dalam Alkitab contohnya selalu ada beberapa ayat yang berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, hati-hatilah, waspada dan berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berdoa. Banyak lagi saudara, kalau kita membaca dan belajar firman Tuhan, kalimat-kalimat peringatan ini itu banyak ditulis di dalamnya. Saudara, mengapa demikian? Kehidupan kita sebenarnya sama seperti seorang pelaut, orang-orang yang ada di kapal yang mengarungi lautan yang bisa saja sewaktu-waktu terancam dengan apapun. Begitu juga kehidupan kita di dunia. Mengapa firman Tuhan harus mengingatkan kita bahwa berjaga-jaga, hati-hatilah, waspada dan berdoa? Sebab kecenderungan kita manusia bahwa dalam situasi yang nyaman, ketika kita merasa semuanya baik-baik saja, kita merasa kita sehat, kita merasa bahwa pekerjaan kita baik, usaha kita maju, anak-anak kita sudah berhasil dan lain sebagainya, maka ada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, yang meremehkan segala sesuatu, ya, meremehkan nasihat-nasihat penting mungkin dari sahabatnya, nasihat dari orang tua, nasihat dari keluarga, nasihat dari hamba-hamba Tuhan, bahkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan dalam setiap persekutuan atau di gereja. Oleh karena situasinya atau keadaannya yang nyaman, mereka seringkali mengabaikan firman Tuhan, bahkan menomorduakan Tuhan. Tuhan itu nanti di belakang. Saudara-saudara, ada banyak juga orang yang merasa karena semuanya itu baik, dia dalam keadaan yang sehat, dia berhasil, maka dia mulai berani nyerempet dengan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ada satu hal penting yang perlu kita renungkan, dan ini merupakan peringatan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudara, 1 Korintus 10 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian,
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, apakah saudara lupa dengan Daud? Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama saya akan bacakan. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara, firman Tuhan di sini menceritakan bahwa sebenarnya dalam pergantian tahun ya, itu raja-raja biasanya memang maju untuk berperang. Tetapi Daud ini merasa bahwa dia tidak perlu ikut, karena dia telah melihat bagaimana kekuatan tentaranya itu hebat. Dia memiliki seorang panglima perang yang bernama Yoab. Dan memang situasi Daud pada saat itu sebagai seorang raja itu mungkin telah sampai pada puncak kejayaannya. Sebab itulah dia tidak perlu untuk ikut berperang. Tetapi yang saya renungkan di sini sebenarnya adalah bukan soal Daud itu tidak ikut berperang. Bukan soal itu, saudara. Karena Daud merasa nyaman saja. Dia tidak perlu ikut untuk berperang karena dia merasa bahwa keadaan negerinya itu sudah dalam keadaan yang baik. Sehingga dia tidak waspada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dikatakan ketika pada suatu kali ya, jadi tentaranya pada berperang semua ya, dia sementara tidur petang kemudian dia bangun, maka dia berjalan-jalan di atas sotong istananya, bagian atas dari istananya. Dia berjalan-jalan, dan pada saat dia berjalan-jalan itulah mungkin dia menikmati kenyamanannya. Kemudian matanya tertuju pada seorang perempuan yang sedang mandi, itulah Batseba. Kita semua tentunya tahu apa yang terjadi dengan Daud. Saudara-saudara, Daud dalam situasi yang nyaman ya, kemudian dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Mungkin juga suasana pada saat itu mendukung, karena tentara-tentaranya tidak ada ya. Mungkin juga karena ada orang-orang Israel yang terpilih pergi berperang, maka suasana istana itu agak sepi. Keadaan, situasi, kondisi sangat mendukung. Saudara-saudara, kita tahu apa yang terjadi, saudara. Daud, firman Tuhan mencatat, dia jatuh di dalam dosa. Saudara, dia bukan hanya jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, tetapi firman Allah mencatat dia jatuh dalam dosa pembunuhan juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, dosa itu akan beranak dosa. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa, maka iblis tidak tinggal diam. Dia akan terus mempengaruhi panca indera kita, mempengaruhi otak kita, pikiran kita, sehingga mungkin dosa itu kecil awalnya, dia menjadi dosa yang besar. Ya, memang sih sebenarnya tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, tetapi mungkin saja bagi dia itu dosa yang biasa saja. Tetapi coba perhatikan Daud jatuh dalam dosa perzinahan, itu sudah sebenarnya itu sudah dosa yang besar ya bagi penglihatan manusia. Tetapi tidak cukup dengan itu, dosa akan beranak dosa. Iblis terus menggunakan kesempatannya. Ibarat orang yang bermain tinju, kemudian dia terkena pukulan, dan kemudian lawannya itu sudah sempoyongan. Iblis ya, atau maaf, lawannya tidak membiarkan dia untuk bangkit kembali. Dia akan kejar terus sampai dia KO. Seperti itulah kira-kira iblis. Ketika seseorang telah jatuh di dalam dosa, maka dia akan mempengaruhi lebih lagi
agar supaya kita bisa jatuh di dalam dosa-dosa yang selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan apa akibatnya? Saudara bisa baca sendiri di rumah. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 14. Saudara-saudara, akibat dari perbuatan dari Daud, dia jatuh di dalam dosa, dan kemudian dia jatuh di dalam dosa perzinahan, dan kemudian dosa pembunuhan. Saudara-saudara, saudara bisa baca sekali lagi dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10 sampai 14, ya. Betapa hebatnya dosa yang dia lakukan, dan dia menuai lebih hebat lagi dari apa yang dilakukan. Benar firman Tuhan berkata, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ketika kita menuai, maka tuaian kita akan lebih besar dari apa yang kita tabur. Saudara, walaupun Tuhan mengampuni Daud, tetapi dia harus menuai apa yang dia tabur. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara, justru dalam keadaan yang nyaman, orang-orang percaya menjadi target dari kuasa kegelapan, dari penguasa-penguasa di udara. Saudara, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Itu berarti bahwa iblis itu, setan, penguasa di udara itu, sebenarnya bagaikan singa lapar untuk menerkam setiap orang, khususnya bagi orang-orang percaya, agar supaya orang-orang bisa jatuh dan binasa, jatuh di dalam dosa, dan akan terus terpuruk di dalam dosa, dan dia akan binasa. Seperti itulah iblis, seperti singa lapar untuk mencari mangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui Today Sermon pada hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, hati-hatilah ketika mungkin kita dalam suasana yang nyaman. Hati-hatilah ketika kita mungkin telah merasa kuat. Sebagai orang percaya, kita merasa bahwa iman kita kuat, ya. Kita adalah orang yang mungkin jauh lebih baik dari orang-orang yang lain, dari jemaat Tuhan yang lain, dari hamba Tuhan yang lain. Mungkin saja seperti itu, saudara. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa tanpa disadari, seringkali ketika kita merasa kuat, ya, maka kita telah jatuh dalam dosa kesombongan. Saudara-saudara, kesombongan itu adalah dosa. Karena kesombongan dalam bentuk apapun itu, walaupun merasa sombong rohani, lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, lebih suci dari orang lain, tetapi namanya kesombongan. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kitab Amsal berkata, kesombongan mendahului kehancuran. Sebab itu saudara-saudara, mari berhati-hatilah, waspada. Ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa semuanya baik, ketika kita dalam kesetiaan, kita harus waspada. Banyaklah dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan tiap hari, karena itulah yang akan menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, akan memimpin kita, sehingga kita bisa melalui setiap situasi kondisi apapun, kita akan tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami semua bahwa kami harus waspada terhadap kenyamanan hidup.
Karena kami menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu waspada, untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena kuasa kegelapan selalu mengincar kami untuk menjatuhkan kami di dalam dosa. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami, Roh Kudus Engkau pimpin kami, ingatkan kami setiap saat, supaya kami bisa berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami bisa mengikuti setiap nasihat firman Tuhan, dan kami semua akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala situasi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar semua kami akan semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan kehidupan kami senantiasa dapat menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba mohon berkat untuk semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kami dan akan terus memimpin kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.